Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam brother sister Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Jafarudin di channel Angkat Kopimu Brother sister Indonesia. Malam hari ini kita jalan-jalan di sebuah kafe yang memang menjadi referensi banyak kaula muda. Ini ada di Jalan Tuparef, Kota Cirebon. Ada di kafe Cece Cafe. Nah, malam hari ini nanti kita coba kopi andalan dari Cece Cafe. Kemudian kita akan coba bincang-bincang dengan owner, pemilik Cece Cafe. Brother, sister, jangan lupa. Itu yang belum subscribe dulu ya. Sebelum biar nanti bisa mengikuti konten-konten kita selanjutnya. Brother sister Indonesia, mari kita ke dalam. Come on. Brother sister Indonesia. Nah, saya sudah ada di Cafe Cece nih. Dalam saya temui ownernya, bro. Jadi saya malam hari ini ditemani oleh ownernya, Pak Tris. Waduh, Pak Tris siapa ini depannya? Pak Tristianto. Wah, Tristianto. Nah, kita angkat kopi dulu, Pak Tris nih. Kita ada di channel Angkat Kopimu, Brad. Pak Tris, aduh ini referensi dari kawan-kawan ini sebetulnya cukup lama. Bagaimana saya harus ngasih tahu ke brother sister Indonesia nih, karena ini ada tempat kopi yang asik namanya Cece Cafe. Cuman kalau kesini, aduh rame, susah bikinnya. Pak Tris bisa cerita, Pak Tris, saya tadi ini dikasih kopi apa ya? Jadi Cibunar natural. Oh, Cibunar natural dengan siapa tuh baristanya nih? Ciwo. Wah, keren. Ini nama baristanya Ciwo. Saya dibikinin Cibunar natural. Nah, hari ini kita bincang-bincang dengan Pak Tris nih, Pak Tristianto. Tadi ternyata cukup tenar juga teman-teman saya. Wah, ada di Pak Tris ya. Pak Tris cerita sih, Pak Tris tentang apa ya? Kalau Cafe Cece ini, saya referensi banyak sebenarnya dari teman-teman juga. Tolong sih mampir ke Cafe Cece, kayaknya itu jadi referensi yang baik gitu, untuk referensi yang bagus untuk Cibu. Kenapa lu bisa bagus kayak gitu tuh, Pak Tris? Iya. Jadi Cece Cafe itu lebih ke konsep kita family. Semua kira-kira konsumen kita akrab keluarga. Oh, pakai konsep kepantasan aja. Iya. Kalau kesini penuh, nggak kebagian tempat duduk gitu. Jadi kita lebih ke saudara semua. Semua yang ada di meja kopi, duduk di meja semuanya sama. Kita ngobrol apa enak. Semuanya sama. Selain situasi ini kan referensi dari kawan-kawan bahwa ngopi di sini katanya kopinya asik. Apa nih bisa menjadikan orang-orang duduk sini? Sebenarnya aji-ajiannya ke apa? Ijib-ijibnya itu apa gitu? Atau mungkin Pak Tris punya konsep sendiri tentang
ngopi yang asik buat atau kopinya apa ini tuh? Ya, kebetulan saya kalau kopi produk sendiri, roasting sendiri, saya dari beberapa petani yang ada di Nusantara. Saya main kopi Nusantara. Oh, pakai kopi. Sebisa mungkin membesarkan kopi lokal. Kopi lokal Ya. kayak tadi ini Cibunar, Cibunar, dan ya. Kuningan. Nah, kalau yang ini saya dikasih apa nih? Nah, ini salah satu cold brew andalan kita. Orang kalau udah nyobain ini ketagihan. Udah? Cobain dulu. Ini pinter aja nih, supaya suruh balik lagi nih, saya cobain dulu. Ini, Cium aromanya. wah iya, wine banget. Ini Jadi, mabuk nggak nih nantinya? Wah, ini 100% dari kopi, bener kopi. Nggak ada campuran apa-apa, memang kopi. Tapi orang pada, ini jangan-jangan nggak syariah. Saya ini sangat kaget. Ada kopinya kopi syariah kan? Syariah. Ini kopi wine syariah. Syariah. Jadi ini dari kopi apa ini kemudian menjadi andalan, jadi andalan di sini ya. Ini Ya, yang ini yang penikmat kopi, kalau penikmat yang dingin cold brew, nyobain ini wis ketagihan pasti wis. wah ini nih. Ini kayaknya Om Cusun kalah nih saingannya di roasting sendiri nih. Waduh ini roasting sendiri segala macam gitu. Kebenaran kopi-kopi yang dipakai kopi-kopi lokal ya, Ya. kebenaran. Selain kenapa nih bisa menjadi apa, karena kopinya atau karena roastingnya yang bagus nih sehingga mendapatkan kopi yang bener-bener nikmat kayak gini? Sebetulnya kopi nikmat itu 60% ada di para petani atau prosesor. 30% ada di roaster. 10% ada di barista Gaciwo. Oh, jadi cowok kecil bisa 10% ya. Ini baristanya kayak banyak aja, siapa aja Om Tris itu tuh. Ada Ciwong, Ada ada Ciwong. Aldi Robusta, Aldi Robusta. ada Aprian, Oh, yang tadi cewek siapa tuh? yang tadi pengembira. Waduh, Si Mei. oh pantesan Ciwong seneng banget gitu. Dia barista tempat lain, cuman memang di sini rata-rata kita saling sharing, saling kumpul, saling senang-senang ya ngumpul semua. Ya nggak semua, hampir barista ya senang ngumpul di sini. Walaupun Lah. tempat lain pulang kerja ya ke sini. Jadi selain artinya CCKP juga menyiapkan ini, ternyata tempat kumpulnya barista-barista. Barista. Nah, saya jadinya penasaran ya kenapa barista ada di sini semua. Om Tris ini siapa gitu sebenarnya? Artinya kemudian kaosnya nih ada Oh iya. sepengopian. Aduh. Ini Kalau saya sih ada sendiri ini sih jangan. Kali ini sepengopian apa tuh? Pengopian Cirebon Raya. Jadi ini sebuah komunitas. Jadi komunitas yang menaungi siapa saja yang suka kopi. Artinya yang pengen belajar kopi, yang pengen mengenal kopi, siapa saja boleh. Tapi kebenaran kebanyakannya rata-rata pemilik kedai, pegawai kedainya, dan ya penikmat kopi yang di rumahan juga gabung. Oh, jadi ada wadah begitu kemudian Wadah. untuk Di- bisa sharing dengan praktek itunya. Ada waktu-waktu tertentu. Dulu di Cece ada namanya acara cupping. Kebetulan ada yang ngasih mentornya Om Alfred. Om Alfred Q grader. Jadi memang yang memang ahlinya di anggota kita ada Q grader, ada Q processing, ada orang-orang yang memang mumpuni di dunia perkopian. Jadi Waduh. memang sifatnya tidak komersil, tapi kita memang komunitas yang memang gimana caranya membangun semua yang ada di kedai kopi di wilayah Raya Cirebon itu bisa mengenal kopi lebih dalam, memproses dengan baik gitu. Wah, ini luar biasa, brother sister, ternyata Om Tris ini luar biasa. Selain memang menggunakan kopi-kopi lokal yang memang menjadi andalan Nusantara, kemudian ya tadi tuh biasa kalau Presindo pakailah dengan produk dalam negeri, dalam karena itu juga memberikan apa ya, semacam edukasi kepada para penggemar kopi atau barangkali untuk kedai-kedai kopi yang ingin mempunyai kedai kopi yang diminati banyak peminat, banyak orang ya, kemudian cara ngerosting dan segala macam itu semua artinya bisa dikomunikasikan nih. Bisa. Nah, kalau misalkan di situ ada sepengopian Cirebon Raya, berarti rada jauh juga nih kota Ya. kabupaten dan Ya. kemana aja tuh wilayah lingkupan itu? Sampai Arjawi Rangun, Kuningan juga masuk. Cuman memang lebih banyak di kota dan kabupaten. Dibagi-bagi wilayah, timur ada, barat ada, tengah ada. Oh, jadi ada komunitas Karena- kemudian membantu ini dari karena terlalu ini. banyaknya anggota untuk mengkoordinir sesuatunya dibagi wilayah ke wilayah. Nah, sementara nanti harusnya bulan ini selesai untuk pengukuhan
ketua dan yang lain-lainnya yang baru, yang muda. Kita harus ngangkat yang muda, harus. Iya. Ini kalau menurut Om Tri sendiri, takut nggak sih Cirebon baik di kota maupun di kabupaten kemudian kita ngopi itu menjadi budaya ya, kemudian banyak juga sampai masuk ke rumah-rumah juga pada bikin kopi. Seperti apa pandangan Om Tris tuh untuk masyarakat ini sebenarnya seperti apa sih sebenarnya dengan kopi tuh? Ya, ini dibilang tren yang menurut saya positif. Tren positif artinya gimana? Kopi bukan minuman yang bahaya, minuman yang baik untuk kesehatan. Ya. Makin banyaknya kedai-kedai, makin banyaknya coffee shop, saya rasa masyarakat nanti akan mengenal lebih dalam tentang kopi yang baik. Coba kalau tongkrongannya di tempat-tempat yang dulu akan kurang baik. Kalau sekarang coffee shop, kalau dulu orang hayu ngopi bawa bapak. Ya. Sekarang hayu ngopi, yuk ngopi. Iya, sekarang Dari- brother sister Om Iya, Tris, dari anak-anak semuanya. muda. Artinya yang diobrolin di kedai kopi pun pasti saya rasa akan positif. Beda dengan tempat-tempat lain ya, misalnya kayak diskotik apa kan akan beda. Iya, Jadi iya. akan lebih positif. Jadi saling sharing, ngerjain tugas juga ada. Jadi harusnya akan lebih baik secara masyarakat. Kalau masalah persaingan saya rasa sama aja kalau rezeki sudah masing-masing. Ya, lah sudah ada yang ngatur lah rezeki Jadi itu sudah. saya ada rasa yang ngatur. makin banyak makin baik. Ya memang kan lihat juga kebenaran saya juga ada beberapa channel yang dibuat memang hampir rata-rata yang memang pandemi ini juga menjadi kendala sebetulnya. betul. Kita pengen rame kumpul, pengen bikin kegiatan masih Ya. ada prokes. Kalau prokes aja sih gampang lah, masih pakai masker. Ya. Kalau ada aturan yang nggak boleh kumpul kayak begitu-begitu kan, ini juga menjadi sulit gitu kan. Tetapi saya lihat untuk CCKB, oh iya CCKB itu apa tuh? CC itu maksudnya, Oh. CC itu siapanya Om Tris gitu loh. Saya tuh, ini CC-nya siapa? Jadi- Nama CC itu apa tuh? Nama Cece itu memang agak menyamarkan Cece Sunda ya, Sunda Cece. Sunda, Cece. Teteh. Sebenarnya Cece-nya itu tuh cemal cemil, Oh, Jadi CC cemal itu cemil. cemil. bari kopi. Oh, Ya. cuma cemil karo ngopi berarti. Cece kopi cemal cemil bari kopi lah ngopi. Ya. Tapi dari awal juga agak ini juga karena dulu istri saya juga sama suka udah bisa lah melain apa temen-temennya pada ngumpul tuh cewek-cewek cece kalau biasanya pagi siang yang Ya. arisan apa ngumpul di sini, makanya di sini genrenya tuh semua all segmen masuk. Iya, kadang tadi juga kata baristanya kadang dari pagi, emang bukanya dari pagi. Ya dari pagi kita buka dari jam 8 sampai jam 12 Terus malam. lah. Dia juga kalau belum pulang kan nggak mau pulang kan nanti dulu. Iya. Jadi saya ini Dia masih fleksibel dalam Ya. artian memang kan kadang kalau karyawannya mau kalau udah pegal pisan ya wes kelas order jam 12 ya, yang nongkrongnya mah enggak gitu. kayak gitu. Soalnya kelihatan kemarin juga ada event apa sih? Kemarin pengen kesini ada live music. Iya, iya. Jadi saya pengen kontennya susah Om Tris. Jadi waduh kayaknya nggak ketemu nih. Saya balik lagi, jadi beberapa kali pengen konten di Cece Cafe ini, kemudian karena saking penuh nggak ada tempat, ada live music, anak-anak muda pada senang di sini, jadi susah untuk bikin. Ada apa aja sih biasanya yang disebutkan untuk para penikmat kopi di Cece Cafe ini? Sebetulnya kalau dulu terjadwal waktu sebelum ada Oh saya mau lagi ini lah. lagi. Ya, Tapi berarti- sekarang sifatnya Asik, kontemporer. Jadi kalau mau ada live musik, siapa aja boleh main sebetulnya. Cuma dengan alat yang sederhana, memang paling akustik. Iyalah, pastikan aja lah. Kalau yang standar-standarnya paling ya Ini juga soalnya kru saya juga jago nyanyi semua. Rio itu dulu vokalis gitu. Mamang dulu pernah bikin rekaman tapi nggak laku-laku rekamannya udah ya. Tapi itu mereka vokalis semua. Jadi kalau lihat di sini kayaknya nggak nyanyi di sini. Nah hari ini ternyata tidak ada berat. Tapi asik buat kita ngopi lah biar fokus ngobrolannya karena memang Om Tris ini Brother Sister perlu tahu bahwa ini menjadi pelopor para barista ini mengajari anak-anak muda siapa yang mau belajar untuk menjadi barista, siapa yang mau membuka kedai kopi. Nah beliau dan rekan-rekan inilah yang membantu bagaimana kemudian memberikan edukasi tanpa dipungut. Tuh bayangin aja, nggak bayar, ilmunya dibagikan. Nah ini orang baik nih pasti kalau punya ilmu dikasihin ilmunya.
nggak dimakan sendiri nanti ngekepok apa namanya. Tapi Om Tris, dari wacana yang ada dengan fenomena banyaknya kedai-kedai kopi di Cirebon, ataupun mungkin karena ada asap pengopian di Cirebon Raya ini, seperti apa nih proyeksi ke depan nih untuk para usahawan baru, artinya anak-anak muda, selain barangkali dia menikmati kopi juga barangkali ada yang pengen usaha membuat kedai. Ini prospeknya seperti apa nih menurut Om Tris? Ya, kalau menurut saya prospek kopi itu terus berjalan, beda dengan yang lain. Karena kopi itu nggak berhenti ilmunya. Oh, Nggak berhenti. Proses pasca panen, bahasa kita pasca panen kopi itu udah mulai berkembang baru-baru terus. Jadi kemungkinan terus berjalan. Bahkan ya akan menjadi besar, terutama ya hulu hilirnya harus seimbang. oh, Jadi iya, memang iya. kita perkebunan juga suka main, sharing sama petani. Kalau dari petani hasilnya bagus tentu kita, maka tadi kan 60% ada di petani. Oh, 60% itu Ada di proses Kalau petani. petaninya prosesnya baik ya otomatis Hasil nanti kopinya juga jadi baik ya. Jadi memang Om Tris ini juga memberikan, artinya sering kontrol juga dengan petani-petani supaya biji kopi itu dihasilkannya dengan baik, sehingga tadi proses di kedainya juga, artinya proses untuk roastingnya juga 30% itu akan artinya lebih ini, dan barista hanya untuk penyajian bagaimana kalau meracik itu ternyata hanya 10%. Jadi dari prosesnya di sana ya, artinya di kebun prosesnya dari kebun gitu kan, menanam segala macam itu baik sehingga hasil kopinya juga baik ya. Kemudian nanti roaster hanya 30%, dan ya berarti nggak sisa, jangan takut. Berarti untuk brother sister nih kalau mau nyobain open bar, kita open bar. Open bar tuh maksudnya mau nyobain, belajar seduh silakan. ini luar biasa. Tapi berarti. kalau waktunya lagi crowded, Ya, jangan lah, nanti lagi lah. Waktunya masih luang kayak sekarang luang. Ya. Mau nyoba nih nyeduh ya, nanti di Bandung bisa. Itu brother sister nih. Untuk brother sister yang ada di Cirebon nih, utamanya tuh. Kalau yang pengen pengen usaha kedai kopi, nggak apa-apa, Patris ini baik gitu, boleh nanti nih. Kemudian untuk brother sister Indonesia yang lagi ada di Cirebon, kalau lagi jalan-jalan di Cirebon, jangan lupa ini menjadi referensi terbaik nih untuk di Cirebon, tepatnya di Jalan Tuparef nomor 36 area Muktipak. Area Muktipak. Jadi enak, nggak terlalu crowded pinggir jalan, tapi ya ada masuk ya, jadi enak. aman, tidak bising, tidak, ya pokoknya nyaman lah brother sister. Bisa nanti dilihat bagaimana suasana di CC Cafe. Kemudian kita juga kayaknya sepertinya terus asik buat temenin ngobrol kita. Mudah-mudahan ini banyak ilmu yang didapat dari hasil pertemuan, hasil ngobrolan saya dengan Om Tris, pemilik kafe CC Cafe. Dan untuk brother sister nih, ini musim coronanya, tenang aja, yang penting brother sister sehat. Kemudian jangan lupa kalau pengen sering sehat nih, kalau selalu sehat datangnya ke sini. Ngopinya sudah dibuatkan, ada kopi Cibunar, ada kopi apa Om Tris? Banyak, ada dari Anjung, ada dari Anjung, ada Lemah Sugi, lemah putih tuh. Wah, banyak pakai. Tapi yang jelas ini asli kopinya kopi Nusantara, artinya produk asli Indonesia. Jadi salah satu motivasi itu juga menjadi motivasi kita semua, bagaimana kemudian kita juga mencintai produk-produk Indonesia, dan bukankah kopi Indonesia juga menjadi kopi terbaik juga di dunia ya. Terbaik. Aslinya kopi Indonesia itu juara semua. Juara semua. Tinggal bagaimana kemudian kita juga bisa menikmati kopi terbaik ini. Jangan ketinggalan. Yang penting brother sister Indonesia itu selalu sehat. Sering-seringlah ngopi. Utamanya ngopi dengan Om Tris nih. Kita kesini ke Cirebon, jangan lupa mampir di Cafe CC. Brother sister sehat selalu, dan kita akan menikmati kopi dengan Om Tris. Jadi kita sudahi dulu. Sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa bagi yang belum subscribe atau barangkali punya referensi, silahkan komen. Brother sister, jangan lupa panteng terus channel kita, channel Angkat Kopi Murah bersama saya dan Patris
jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di channel Angkat Kopi Bukan.